Shalom, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar tema 3 Bahasa Indonesia kelas 5 tentang iklan. Di materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang pengertian iklan, macam-macam iklan di media, dan juga ciri-ciri dan beserta unsur-unsur yang ada pada iklan. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk bisa menentukan unsur-unsur dari iklan media elektronik dan media cetak. Kemudian dapat menentukan ciri-ciri dari iklan di media elektronik maupun media cetak. Menentukan perbedaan dari iklan media elektronik dan media cetak, serta menentukan jenis iklan berdasarkan isi dari iklan. Iklan. Masih ingat ya anak-anak? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang untuk perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan dari iklan. Iklan dibedakan jadi dua, yaitu iklan media cetak dan media elektronik, di mana contohnya media cetak ada majalah, koran, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk media elektronik ada televisi, radio, internet, HP, ataupun tab. Iklan media elektronik, yang pertama media elektronik dulu ya yang akan kita pelajari. Iklan media elektronik merupakan suatu iklan yang penyampaiannya menggunakan media elektronik seperti contohnya di sini. Televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi, di mana iklan televisi memiliki karakter dapat dilihat dan didengar. Keunggulannya memiliki kesan yang realistik, kemudian ideal bagi para pedagang eceran dan masyarakat lebih tanggap. Untuk kelemahannya, biayanya cukup mahal, dan juga penonton iklan harus konsentrasi agar iklan tidak terlewatkan karena iklan sangat banyak ya di televisi. Kemudian berikutnya iklan radio. Iklan radio adalah iklan yang disampaikan melalui radio, di mana karakteristik iklan radio adalah audio dan juga efek suara. Peralatan dalam menyampaikan iklan radio, yang pertama ada suara manusia, suara pemeran percakapan atau voice, kemudian suara penyiar atau announcer. Jadi suara penyiar dan juga suara pemeran dari percakapan yang ada pada iklan. Kemudian ada musik dan juga ada efek suara. Efek suara ini bisa berisi suara aneh yang menarik perhatian dari pendengar. Berikutnya melalui internet. Internet ini bisa melalui komputer, laptop, ataupun juga HP atau tab. Iklan internet, iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet, di mana iklan yang dipublikasikan melalui internet ini memiliki jenis variasi. Ada yang dapat dilihat dan didengar, ada pula yang hanya dapat dilihat dan dibaca saja. Nah, iklan media elektronik memiliki unsur-unsur, yaitu menarik perhatian, mengambil minat, dan menanamkan kepercayaan terhadap si pendengar dan yang melihat iklan tersebut. Kemudian, ciri-cirinya ada menggunakan kata yang menarik, logis, dan juga sopan. Menggunakan bahasa formal dan juga non-formal, menggunakan intonasi yang tepat saat menayangkan dan saat menampilkan iklan dan saat promosi iklan. Gaya bahasa mudah dipahami. Di dalam iklan media elektronik terdapat gambar dan juga suara. Khususnya untuk iklan radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas. Meskipun tidak terlihat gambarnya, tetapi disampaikannya dengan jelas dan diberi efek-efek suara. Kemudian disampaikan secara lisan, dan iklan hanya sekilas dan juga berlangsung saat itu saja. Kalimat yang digunakan lebih singkat, padat, dan jelas.
Berikutnya adalah iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak. Contohnya di sini ada melalui koran, majalah, brosur, pamflet, baliho, dan juga lain sebagainya yang dicetak. Nah, iklan media cetak sendiri di sini ada ketika di surat kabar itu pasti ada yang namanya iklan baris dan juga ada yang namanya iklan kolom. Pastinya kalian sudah pernah melihat ya, pada koran ada. Nah, iklan baris merupakan iklan kecil yang hanya terdiri atas beberapa baris dan biasanya terdapat di surat kabar. Nih, contohnya ada di koran, itu selalu di koran ada satu halaman yang ada tulisannya iklan baris. Di situ mengiklankan rumah ataupun mengiklankan produk-produk yang lain. Nah, contohnya di sini ada lowongan pekerjaan. Nah, untuk iklan baris di sini karena iklannya kecil terdiri dari beberapa baris. Nah, di sini biasanya penulisannya ada yang disingkat. Contohnya di sini lowongan. Dibutuhkan pegawai wanita lulusan SMA maksimal 26 tahun, pria sebagai sopir dan pegawai. Bagi yang berminat, bawa lamaran ke dunia motor Jalan Hasanuddin nomor 900 Pasar Karangpucung. Nah, ini contoh iklan baris. Pastinya kecil ya, disingkat ya untuk iklan baris. Kemudian iklan kolom, iklan yang dibuat dengan memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Contohnya di sini ada Toyota termurah, New Avanza, ready stock, New Avanza ready stock, free hadiah tanpa undian. Nah, ini salah satu contoh iklan kolom yang ada di surat kabar. Bagaimana anak-anak, paham ya? Nah, berikutnya perbedaan dari iklan media cetak dan media elektronik. Perbedaannya apa? Perbedaannya untuk media cetak, bentuk iklannya tertulis, hanya ada tulisan dan gambar, dan bisa disimpan serta dibaca kapan saja. Kalau iklan, bentuk iklannya tidak selalu tertulis, bisa juga hanya berupa gambar dan suara saja. Pada iklan media elektronik di sini, iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja, tidak bisa dibaca kapan saja dan tidak bisa disimpan. Nah, untuk media cetak, bahasa yang digunakan formal, sedangkan untuk media elektronik, bahasa yang digunakan ada formal dan juga ada yang non-formal. Pada media cetak, iklan pada media cetak kalimat panjang dan lebih rinci. Informasi yang dituliskan dibatasi oleh halaman dan kolom. Sedangkan untuk media elektronik, kalimat dapat disingkat, padat, dan jelas. Tetapi di sini untuk informasi yang disampaikan melalui media elektronik itu dibatasi oleh detik, menit, dan jam. Dibatasi oleh waktu. Kalau media cetak dibatasi oleh halaman dan kolom, kalau untuk elektronik dibatasi oleh waktu. Nah, untuk media cetak, iklan di media cetak berupa teks dan gambar dan hanya dapat dilihat serta dibaca saja. Sedangkan pada media elektronik, bisa dilihat dan didengar, bisa berupa teks, gambar, dan suara untuk di media elektronik, internet, dan juga televisi. Untuk di radio, hanya bisa didengarkan saja. Nah, berikutnya anak-anak, kalian tadi sudah mengetahui ya perbedaan dari iklan pada media elektronik dan juga iklan pada media cetak. Nah, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, iklan itu dibedakan menjadi yang pertama iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan di sini dibuat dengan tujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas mengenai satu hal. Contohnya, pemberitahuan mengenai pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi COVID-19. Kemudian berikutnya iklan penawaran. Iklan penawaran dibuat dengan tujuan menawarkan suatu produk, jasa, atau kegiatan kepada masyarakat luas agar mau menggunakan atau membelinya. Contohnya,
produk susu ditawarkan, baik itu melalui media cetak maupun media tertulis, media cetak maupun media elektronik. Kemudian iklan permintaan. Iklan permintaan di sini biasanya dibuat oleh perusahaan atau perseorangan dengan tujuan mencari tenaga kerja yang bersedia bekerja di suatu perusahaan tersebut. Contohnya, iklan pada koran itu ada lowongan pekerjaan. Di media cetak, contohnya lowongan pekerjaan. Di media elektronik pun juga ada, contohnya membutuhkan karyawan di salah satu stasiun TV dengan lulusan media komunikasi terbaik. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh pemerintah atau organisasi dengan tujuan untuk memberikan informasi ataupun mengajak masyarakat melakukan kegiatan atau program pemerintah bersama-sama. Contohnya, dalam masa pandemi ini, ayo, ingat pesan ibu. Gunakan masker ketika pergi keluar rumah. Kemudian, rajin mencuci tangan dan jaga jarak, serta hindari berkerumun untuk mencegah tertularnya COVID-19. Nah, itu contohnya iklan layanan masyarakat. Nah, anak-anak, tadi penjelasan iklan yang sudah disampaikan. Untuk lebih memahami lagi, anak-anak bisa berlatih mengerjakan buku paket Bahasa Indonesia halaman 61 dan 62, serta buku paket Bahasa Indonesia halaman 68 dan 69. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan. Dan jika pergi keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Semangat belajar, Tuhan memberkati.